Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hertika Efrianti dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah NIM 1911120061 Fakultas Syariah kelas 2A HES mata kuliah Bahasa Arab. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal UTS Bahasa Arab. Yang pertama, soalnya, apa itu isim dan berikan contohnya. Isim adalah kata benda, contohnya maktabun, meja, kursiun, kursi, hizanatun, lemari. Soal yang kedua, apa itu isim ghairu munsharif dan berikan contohnya. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwinkan. Contohnya Fatimatu. Jadi harus dibaca Fatimatu tulisannya, tidak boleh Fatimatun. Kenapa? Karena kalau isim ghairu munsharif itu sudah ketentuannya dhammahnya harus satu, tidak boleh dua. Soal yang ketiga, apa itu isim muzakkar dan berikan contohnya. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki, contohnya Ahmad. Soal yang keempat, apa itu isim muannas dan berikan contohnya. Isim muannas adalah isim yang berjenis wanita, contohnya Zainab. Soal yang kelima, bagaimana cara membedakan isim muzakkar dan muannas? Cara membedakannya yaitu dengan cara kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu isim muannas dan bagaimana ciri-cirinya, baru kita bisa mengetahui, bisa membedakan mana yang isim muzakkar, mana yang isim muannas. Jadi di sini kita harus mengetahui terlebih dahulu ciri-ciri isim muannas itu: nama manusia yang berjenis wanita, yang kedua nama wanita, yang ketiga anggota yang berpasangan. Nah, itu yang termasuk ke dalam isim muannas. Nah, jika dia tidak termasuk ke dalam ciri-ciri isim muannas tadi, berarti dia termasuk ke dalam isim muzakkar. Soal yang keenam, apa itu isim nakiro? Berikan contoh dan terjemahannya, dan bagaimana harokat akhir isim nakiro. Jadi, isim nakiro adalah isim yang belum jelas penunjukannya, artinya isimnya itu masih umum. Nah, contohnya risalatun, artinya surat. Maksopun, kantin. Nah, surat dan kantin. Jadi kalau surat belum jelas itu surat apa, apakah surat lamaran atau ke surat apa, seperti itu. Harokat akhirnya begitupun juga dengan yang kantin. Kantin belum jelas apakah kantin yang mana, kantin yang itu, ataukah kantin yang di mana, seperti itu. Harokat akhirnya bertanwin. Baiklah, soal yang ketujuh, apa itu isim ma'rifah? Berikan contoh dan bagaimana harokat akhir isim ma'rifah dan kenapa harokat akhir isim ma'rifah berubah. Isim ma'rifah adalah isim yang penunjukan bendanya sudah jelas. Contohnya Alkitabun, artinya buku itu, kan sudah jelas buku, berarti ya buku yang itu. Nah, di contoh lain misalnya nama manusia Ahmad, dan juga contoh lagi itu nama kota Misrun, artinya Mesir. Kenapa harokat akhir isim ma'rifah bisa berubah? Yaitu karena diawali alif lam, maka dari itu harokat akhirnya harus berubah. Soal yang ke-8, bagaimana cara membedakan isim ma'rifah dan isim nakiro? Cara membedakannya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu isim ma'rifah dan bagaimana ciri-cirinya. Nah, ciri-ciri isim ma'rifah itu nama, kota, daerah, dan isim yang diawali alif lam.
Nah, kalau dia tidak termasuk ke dalam ciri-ciri isim ma'rifah, berarti dia termasuk ke dalam isim nakiroh. Nah, begitu cara membedakannya. Baiklah, soal yang ke-9. Apa yang dimaksud dengan jumlah fi'liyah? Apa saja syarat-syarat jumlah fi'liyah dan berikan contohnya. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali oleh fi'il dan fa'il. Contoh syarat-syaratnya harus ada fi'il dan fa'il. Contohnya farroha Ahmad Zaidun, artinya Ahmad membahagiakan Zaid. Baiklah, soal yang ke-10. Apa itu jumlah ismiyah? Apa saja syarat-syarat jumlah ismiyah? Berikan contoh jumlah ismiyah dengan isim muzakkar dan berikan contoh jumlah ismiyah dengan isim muannas. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya dulu. Jumlah ismiyah adalah kalimat sempurna yang diawali oleh isim tersusun minimal dengan mubtada dan khobar. Apa saja syarat-syarat jumlah ismiyah? Syarat-syaratnya yaitu harus ada mubtada dan khobar. Contoh dari jumlah ismiyah yang dengan isim muzakkar ya, yang pertama. Contohnya itu al-kitabu kabirun, artinya buku itu besar. Contoh yang kedua yang dengan isim muannas, Fatimatu jamilatun, artinya Fatimah cantik. Soal yang ke-11, apa itu fi'il lazim? Berikan contoh dan terjemahannya. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek, atau bisa dikatakan pelakunya melakukan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Contohnya, nama Ahmad, artinya Ahmad telah tidur. Soal yang nomor 12, apa itu fi'il muta'addi? Berikan contoh dan terjemahan fi'il lazim muta'addi dengan isim muzakkar. Contohnya, pengertiannya dulu ya. Pengertiannya, fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek, atau bisa juga dikatakan pelakunya melakukan suatu pekerjaan untuk orang lain atau sesuatu yang lain, seperti itu. Contohnya, yakumu Umarun, artinya Umar sedang tidur. Itu contoh yang fi'il lazim ya. Yang contoh kedua, qatala Umarun fa'ratun, artinya Umar membunuh tikus. Nah, seperti itu contohnya. Baiklah, soal yang terakhir yaitu soal yang nomor 13. Hafalkan isim isyarah, mufrad, musannah, jamak berdasarkan yang dosen jelaskan melalui via YouTube. Isim isyarah adalah kata tunjuk. Contohnya, yang mufrad, haza kitabun, ini buku. Yang musannah, hazihi kitabani, artinya ini 2 buah buku. Yang jamaknya, haulai kutubun, artinya lebih dari 2 buah buku. Sekian dari saya yang dapat saya jelaskan atau yang bisa saya pahami. Apabila terjadi banyak kesalahan atau terjadi banyak kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.